Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Mirza Nur Aziz dari Teknik Sipil Angkatan 2020. Pada tahun ini diberi amanah jadi Tentor MPK. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku akan bahas sedikit tentang UTS MPK ya. Tapi sebelumnya kan ini di tahun kemarin UTS MPK ini kan dilakuin secara online pakai Microsoft Form dan bidang ganda gitu. Jadi nggak ada dokumentasi soalnya, jadi kita nggak bisa bahas. Nah, jadi sebagai gantinya ini aku udah bikin sedikit rangkuman materi tentang MPK ini sebelum UTS. Mungkin sebenarnya ini bukan kayak rangkuman materi ya, kayak mungkin bisa dibilang outline materi atau cuma poin-poin ya, materi apa aja, tapi apa aja yang dibahas sebelum UTS gitu. Nah, mungkin mulai dari yang pertama ini untuk materi dari pertemuan pertama sampai ke 7. Ini yang pertama ada tentang manajemen proyek konstruksi secara umum. Setelah itu yang kedua ada pekerjaan persiapan. Terus di pertemuan ketiga ada pengukuran dan fondasi dangkal. Habis itu ada fondasi dalam, struktur atas bangunan, pekerjaan arsitektural, dan juga yang terakhir pekerjaan beton secara umum. Nah ini kalau diperhatiin ya, ini materinya ini udah disusun secara urut. Ini ibaratnya kayak step-step untuk membangun suatu bangunan atau gedung dari awal sampai akhir ya. Dari struktur fondasi yang paling bawah ini sampai ke atas. Mungkin ini langsung aja masuk ke materi yang pertama. Ini tentang manajemen proyek secara umum. Nah, ini sebenarnya materinya sangat banyak ya, cuman ini aku cuma tandain poin-poin yang penting aja, yang biasanya dibahas. Ini yang pertama tentang sumber daya. Sumber daya ini jadi komponen-komponen apa aja yang diperlukan agar suatu proyek ini dapat terlaksana. Nah, ini mungkin udah nggak asing lagi ya, ini ada 5M, ada man, money, materials, machine and equipment, dan method. Ya, ini mungkin pembahasannya nanti bisa lebih lanjut dibaca di materi ini, ada penjelasannya masing-masing. Nah, kemudian ada kegiatan penyelenggaraan ini dibagi jadi 4. Yang pertama ada planning, yaitu tentang perencanaan. Kemudian organizing ini lebih membahas ke kayak struktur organisasi dari suatu proyek. Habis itu ada actuating atau motivating, ini berkaitan sama pemberian gaji dan juga seperti jaminan-jaminan pada pekerja. Nah, setelah itu ada controlling. Controlling ini adalah pengawasan terhadap ini, semua sumber daya dari man, money, dan lain-lain. Ini yang dilakukan secara biasanya mingguan ataupun bulanan. Nah, setelah itu ini ya di materi utama di pertemuan pertama ini adalah ini tentang urutan aktivitas konstruksi. Ini adalah kayak urutan-urutan dari awal sampai bangunan atau produknya itu jadi. Jadi yang paling awal di sini ada yang namanya pre-bid conference atau unleashing. Nah, ini merupakan mungkin sederhananya adalah kayak launching suatu proyek seperti itu, dan juga penjelasan-penjelasan lebih detail tentang proyeknya, yang kemudian nantinya akan dilelang. Ini ditawarkan kepada pelaksana-pelaksana konstruksi dari kontraktor gitu ya. Nah, ini nantinya setelah itu akan ditunjuk salah satu pemenangnya. Nah, kemudian bila sudah dipilih pemenangnya, nanti akan dilakukan tanda tangan kontrak dan juga penyerahan lapangan. Nah, sudah setelah itu, ini ada namanya PCM atau Pre-Construction Meeting. Nah, ini adalah pertemuan yang dilakukan dari si kontraktor terhadap ke owner-nya dari suatu proyek. Nah, di sini nanti yang akan dibahas itu atau didiskusikan itu diantaranya, ini yang pertama ada tentang struktur dan organisasi suatu proyek, kemudian nanti juga ada pemantapan schedule atau jadwal, dan juga ada penjelasan tentang tata cara pelaksanaan konstruksinya. Nah, setelah itu nantinya selain selesai, baru dilaksanakan pembangunannya dari awal sampai terakhir. Nah, di sini ada yang namanya MC. MC adalah mutual check nih, atau controlling secara rutin. Ini ada yang dilakukan pada saat 0% dan 100%, atau sebelum pelaksanaan sampai produknya jadi itu dilakukan secara kontinu. Nah, setelah itu, ketika pelaksanaannya sudah selesai, ini ada yang namanya PHO dan FAO. Nah, ini adalah penyerahan ya. Kalau PHO itu adalah professional handover, kalau FAO adalah final handover. Kalau professional handover ini merupakan penyerahan yang pertama dan FAO ini yang kedua. Nah, di antara kedua penyerahan ini ada yang namanya warranty period. Ini adalah masa-masa garansi. Ini di mana si kontraktor ini memiliki kewajiban untuk merawat dari suatu bangunan yang telah dibuat ya, yang sudah jadi. Ini harus dipastikan dari PHO sampai ke FAO ini kualitasnya masih sama. Nanti dilakukan pengecekan. Jadi seperti itu. Setelah FAO ini berarti sudah selesai penyerahan kedua, dan
bangunannya atau proyek ini sudah diserahkan kembali kepada owner. Itu selesai. Nah, kemudian lanjut untuk materi yang kedua ini tentang pekerjaan persiapan. Nah, ini baru ibaratnya di tahap-tahap awal ya. Ini intinya ada di ini, 5 poin ini, 5 pekerjaan. Yang pertama adalah tentang perencanaan site plan. Ini itu nanti berkaitan dengan pembangunan atau penempatan sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang keberlangsungan suatu proyek nantinya. Seperti ini nantinya akan dilakukan pembuatan direksi kit, gudang material, base camp, los kerja, penempatan alat berat, dan lain-lain ya. Nah, kemudian setelah itu ada perhitungan kebutuhan sumber daya. Nah, ini yang diperhitungkan ini meliputi kebutuhan dari manusia, kebutuhan listrik, dan air. Ini ada macam-macam. Nah, kemudian ada tentang shop drawing. Shop drawing ini adalah gambar kerja ya. Ini merupakan pendetailan lagi. Jadi kan ada gambar kerja yang dibuat dari konsultan. Nah, dari kontraktor ini biasanya membuat seperti gambar kembali, itu namanya shop drawing. Ini nanti gambarnya itu lebih didetailkan lagi, karena shop drawing ini digunakan untuk kepentingan pelaksanaan. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus dibuat shop drawing ini. Sudah selesai, setelah itu ada lagi namanya pengadaan material dan mobilisasi peralatan. Ini seperti biasa ya, cuman yang dilakukan di sini ini lebih berfokus kepada item-item yang dilakukan di tahap ini ya, pekerjaan persiapan di awal-awal. Setelah itu ini ada targetnya ya, tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu. Kemudian di materi kedua cuman seperti itu. Nah, lanjut di pertemuan ketiga ini ada materinya tentang pengukuran dan juga fondasi dangkal. Nah, untuk topik-topik yang dibahas di pengukuran ini diantaranya ini ya, adalah langkah-langkah atau metode dalam menentukan titik acuan, kemudian menentukan as dan bahan bangunan, kemudian pemasangan boplank dan pekerjaan galian tanah. Nah, ini nanti sebagian besar ini membahas tentang seperti fondasi batu kali seperti itu kan, karena fondasi dangkal. Nah, setelah itu di sini itu nantinya juga ada dijelaskan sedikit tentang dasar-dasar fondasi ya. Ini pembagiannya ada fondasi dangkal, sedang, dan dalam. Ini mungkin udah pernah ini ya disampaikan di Mekton atau di Rekon ya. Kriterianya kalau fondasi dangkal itu D per B kurang dari 1, sedang itu antar 1 sampai 4, dan fondasi dalam itu D per B-nya lebih dari 4. D sendiri ini adalah kedalaman fondasi dan B-nya ini adalah lebar fondasi. Nah, nanti di sana masing-masing ini akan dijelaskan atau dibahas tentang metode pelaksanaannya. Ini masing-masing tentunya berbeda ya. Tapi secara umum ini yang dibahas nanti ada persiapan lokasi, biasanya menggali tanah dulu untuk fondasinya, kemudian dipadatkan sampai siap untuk nanti dipasangin fondasi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tahap pemasangan dan juga antara ini finishing dan pembersihan lokasi. Jadi setelah itu nanti lokasi dari fondasi ini akan ditimbun dengan tanah kembali. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di yang keempat ini adalah materi tentang fondasi dalam. Setelah tadi fondasi dangkal, ini ada fondasi dalam. Nah, yang dibahas nantinya di fondasi dalam ini adalah tentang fondasi tiang pancang atau pile foundation. Jadi adanya fondasi dalam ini tuh atau tiang pancang ini ya kegunaannya itu digunakan apabila tanah di dasar bangunan tidak memiliki daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan beban yang bekerja di atasnya. Jadi apabila nantinya di lokasi pembangunan suatu gedung ini tanah kuatnya ini tidak ada di posisi yang dangkal tapi agak di dalam, ini nantinya digunakan tiang pancang untuk mencapai kedalaman tersebut. Kalau pakai fondasi dangkal kan nanti masih berpijak ke tanah yang masih lunak atau tidak kuat. Jadi makanya ini digunakan fondasi dalam agar nantinya bisa menembus sampai ke bawah sampai ke titik di mana tanah itu kuat untuk menahan beban. Nah, di sini ada kelebihannya. Di sini ada dibuat secara fabrikasi sehingga mutunya terjamin. Iya, ini tiang pancang ini dia jadi sudah prefabrikasi ya. Jadi dibawa ke lokasi ini sudah jadi, tinggal pemasangan. Kemudian bisa mencapai daya dukung tanah yang terkeras. Kemudian daya dukungnya diperoleh juga dari lokatan sekeliling tiang. Jadi fondasi tiang pancang ini kan panjang ya. Jadi dukungannya ini tidak cuma terbatas di dasar fondasinya aja, tetapi di sepanjang dari sisi-sisi dari fondasi ini nantinya juga ada yang namanya seperti gesekan. Nah, itu akan juga mendukung dari fondasi bangunan tersebut.
Nah, kemudian dapat dipasang secara kelompok untuk menopang satu beban. Jadi ini nanti tiang pancang ini dapat disatukan ya, jadi beberapa tiang pancang digabungkan jadi satu untuk menahan satu kolom, misalkan seperti itu. Kemudian harganya relatif murah dibandingkan dengan kondisi semuran. Ya, ini aku ambil dari referensi dari materi Pak Arif ya. Di PPT juga ada, mungkin bisa dibaca lebih lanjut tentang kondisi ini. Nah, kemudian untuk metode pelaksanaannya, ini jadi kondisi jalan itu ada dua, ada tiang pancang dan juga ada bor pile. Bedanya kalau tiang pancang itu biasanya ini sudah jadi nanti cara masangnya itu yang biasanya dipancang atau ditumbuk-tumbuk seperti itu ya. Kalau board pile ini cara kerjanya biasanya ini dibuat lubangnya terlebih dahulu, baru nantinya dicor secara in situ atau di lapangan. Nah, untuk tiang sendiri, langkah-langkahnya adalah yang pertama persiapan tanah. Ini untuk membuat long section dan cross section. Kemudian pekerjaan galian atau timbunan untuk lokasi fondasi. Kemudian membuat titik asuhan dan marking posisi tiang pancang. Jadi agar lurus ya, karena posisinya tidak boleh miring. Apabila miring nanti bisa terjadi kondisi patah dari tiang pancang tersebut. Nah, kemudian pekerjaan pemancangan dan yang terakhir adalah pemotongan sisa tiang pancang apabila sisa. Nah, kemudian kalau untuk berbayar sendiri, ini langkah-langkahnya lebih banyak. Yang pertama ada mulai dari mobilisasi, kemudian pekerjaan persiapan, cek kelurusan dan penentuan posisi, pre-boring, kemudian masang temporary casing, kemudian pengemburan dan pembersihan lubang bor, pemasangan besi tulangan, pemasangan pipa tremi, pengecoran, dan kemudian pengangkatan temporary casing, dan finishing selesai. Jadi tadi temporary casing ini seperti begisting ya. Kalau untuk yang biasanya di struktur atas seperti kolom dan balok itu namanya begisting, kalau yang di barbell ini namanya temporary casing. Itu aja. Terus ini untuk yang materi selanjutnya ini tentang struktur atas bangunan ya. Nah, ini itu isinya biasanya tuh membahas tentang cara pengerjaan ataupun metode dari struktur atas seperti kolom dan balok ini ya. Langkah-langkahnya seperti apa. Nah, ini bedanya kalau misalkan kolom dan balok ini, kalau kolom dia pembersihan terlebih dahulu, baru pemasangan begisting dan dicor. Jadi kita merakit tulangan-tulangannya dulu di bawah, setelah itu kita tempatkan di posisi yang telah ditentukan, setelah itu baru dipasang begisting di sekitarnya, baru nanti akan dicor. Nah, kebalikannya kalau misalkan di balok ini biasanya umumnya dipasang begisting terlebih dahulu, setelah itu baru dikasih pembesian, baru setelah itu terakhir dicor. Nah, setelah itu selain langkah-langkah di sini juga ada dibahas tentang scaffolding atau perancai. Ini mungkin perancai ini gambarnya kurang lebih kayak yang di belakang di background ini. Jadi ini adalah struktur yang digunakan agar para pekerja ini mudah untuk meraih elevasi tertentu ya, untuk naik turun. Nah, ini nanti yang perlu diperhatiin ini adalah tentang pengertiannya, habis itu ada pemilihannya, pemasangan, dan juga bagian-bagiannya itu apa aja. Ini nanti juga perlu diperhatiin. Nah, kemudian ini ada setelah itu ada materi tentang beton bertulang secara umum ya, secara masih dasar-dasarnya aja, yaitu tentang pelaksanaan pembetonan. Ini isinya nanti ada tentang pencampuran beton, pengangkutan beton, setelah itu ada pedoman pengecoran, pengendalian mutu, peralatan pengecoran, dan perawatan beton. Nah, setelah itu saja ada tentang pengerjaan arsitektural ya. Jadi ini lumayan banyak materinya, tapi kalau untuk yang arsitektural ini nanti cukup dibaca-baca sekilas aja, nggak apa-apa. Nah, itu nanti biasanya ada tentang ini ya, ada 10 poin ini. Ini yang pertama ada tentang pasangan dinding bata, pasangan dinding keramik, pengerjaan plasteran, pengecatan, plafon. Setelah itu ada kusen, pekerjaan atap, pemasangan lantai keramik, mechanical plumbing, dan juga elektrikal. Nah, ini nanti biasanya dijelaskan tentang langkah-langkah ataupun metode yang baik dan benar, supaya hasilnya nanti maksimal. Nah, itu cukup dibaca-baca aja ya, sebagai pengetahuan. Nah, setelah itu ini yang terakhir ada tentang pekerjaan beton secara umum. Nah, ini yang pertama ini materinya ini poin-poinnya ini ya. Dia harus tahu konsep dasarnya, saya pengetahuan secara umum ya, misalnya pengertian beton itu apa dan lain-lain. Kemudian penggunaannya untuk struktur apa aja.
kemudian bahan penyusunnya. Ini nggak sampai ke komposisi, yang penting ini di MPK ini bahan penyusunnya ini cukup tahu nanti apa aja, misalkan agregat kasar, halus, semen, air, dan sebagainya. Setelah itu jenis-jenis beton itu apa aja. Setelah itu ada sifat-sifatnya. Kemudian mutu beton. Nah, mutu beton ini biasanya kan ada K sekian, sekian, sekian. Nah, itu paling nanti dihafalin dari K berapa sampai K berapa ini fungsinya untuk apa, seperti itu. Setelah itu ada tentang kerusakan dan penanganannya. Nah, untuk kerusakan ini kan macam-macam ya, misalkan seperti adanya kropos, keretakan, setelah itu ada beton yang menggelembung, segregasi, dan lain-lain. Kemudian dan berikut dengan cara penanganannya. Misalnya tentang jacketing, strengthening, retrofit, ada chipping, dan lain-lain. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan nih. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada poin juga tentang pelaksanaan pembetonan. Itu apa aja? Ini kurang lebih sama seperti materi yang di pertemuan kelima tadi ya, sudah dibahas sedikit. Nah, kemudian di sini ada bahas sedikit tentang mass konkret. Nah, ini kalau di materi ini masuk di materi sebelum UTS. Tapi ini di tahun lalu ini keluar di soal UAS ini, tentang mass konkret ini. Nah, ini artinya adalah volume beton yang dengan dimensi yang cukup besar, sehingga perlu penanganan pengendalian termal terhadap panas yang ditimbulkan oleh proses hidrasi semen. Nah, ini tuh jadi intinya mass konkret ini adalah pekerjaan beton dengan skala yang besar, volume yang besar, seperti itu ya. Nah, paling ini nanti yang dibahas itu tentang ini ada 2 poin, pengendalian retak termal dan juga poin-poin penting yang harus diperhatikan saat pelaksanaan. Jadi ini biasanya retak termal ini disebabkan karena kan ini volume beton yang sangat besar. Nah, ini biasanya nanti pendinginannya ini dalam waktu yang tidak bersamaan, sehingga biasanya luarannya ini sudah dingin, mengeras, tapi bagian dalamnya belum, masih panas. Jadi di bagian dalam yang masih panas ini nanti ini ya namanya seperti ekspansi. Itu jadi mendorong, menimbulkan tegangan termal. Nah, jadi yang di bagian luar yang sudah mendingin dan mengeras ini jadinya terjadi kontraksi. Maka itu nanti akan menyebabkan keretakan. Nah, ini jadinya nanti harus dilakukan pengendalian termal ini ya. Ini kalau nggak salah ini ada 3 macam pengendaliannya, di materi juga ada ya, mungkin nanti lebih lengkapnya, lebih jelasnya bisa dibaca. Untuk pengendalian retak termal ini ada biasanya tuh pre-cooling, habis itu ada post-cooling, dan ada surface insulation. Kalau yang pre-cooling itu biasanya sebelum dicor, itu biasanya seperti di agregatnya ini disiram seperti air es atau nitrogen, cairan nitrogen seperti itu. Kemudian kalau post-cooling itu biasanya nanti di beton ini dipasang seperti sistem perpipaan, nantinya akan dialiri air seperti itu, jadi nanti panasnya bisa ikut keluar. Dan yang terakhir itu tentang surface insulation, itu dipasang lapisan isolasi di luarnya, jadi pendinginannya nanti agar bisa secara perlahan dan juga merata. Kemudian ini ya, poin penting yang harus diperhatikan, itu misalkan jadi pengecorannya itu harus kontinu, kemudian metodenya harus benar, supply-nya harus masuk secara bersamaan dan lain-lain ya. Ini orangnya harus cukup, termasuk mix desainnya juga harus baik, seperti itu. Nah, ini kan berhubung ini materi ke pertemuan ke-7, jadi udah, mungkin rangkumannya dari aku segitu aja. Dan seperti yang aku sebutin di awal, ini kan dari yang tahun kemarin, ini kan nggak ada ini ya. Jadi soalnya pilihan ganda diambil dari, kan tahun kemarin itu setiap mahasiswa per minggu ini membuat soal masing-masing per pertemuan ini ya topiknya. Nah, dari semua soal itu nanti akan diambil secara random sebagai soal UTS. Nah, sebagai gantinya, jadi ini nanti aku juga udah upload di folder SNJ ya. Ini ada kumpulan soal-soal, semuanya udah aku gabungin jadi satu. Ini mungkin bisa dibaca-baca jadi referensi ya ini. Nah, ini jadi ada soal-soal sesuai dengan topiknya dari pertemuan pertama sampai ke-7. Ini pilihan ganda juga. Jadi yang tahun lalu soal-soalnya diambil dari sini juga ya, tapi secara acak. Ya, ini ada banyak ya. Mungkin bisa nanti buat sebagai referensi aja lah. Siapa tahu barangkali nanti bisa keluar. Kayak gitu aja.
yang bisa aku sampaikan karena memang MPK ini kan materinya ini ya, didominasi sebagian besar ini teori, jadi memang harus perlu sedikit effort ya untuk membaca-baca dan juga lain-lain. Baik, jadi mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Sebelumnya mohon maaf ya kalau masih banyak kekurangan. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh, ada kalau mau ditanyakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.